Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, Abudachiku. Gimana kabarnya teman-teman? Dalam video kali ini saya mau sedikit share tentang pengalaman saya bisa magang sampai di Jepang ini. Oke, kita mulai saja ya. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Tony. Saya tinggalnya di daerah Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Karena istri saya orang Cirebon ya. Background saya sebelum magang di Jepang, kegiatan saya itu jualan keliling di SD dan di madrasah sekolah anak-anak SD ya. Teman-teman mungkin bisa bayangin yang namanya jualan itu kadang rame, kadang sepi ya. Kenapa saya memutuskan untuk magang ke Jepang? Faktor utamanya adalah ini. Di jualan saya kurang menguasai dan kurang bisa menabung, menyisihkan uang ya untuk kehidupan nantinya. Saya kan punya anak yang makin hari makin gede, yang pasti nanti butuh biaya untuk sekolah, untuk persiapan sekolah, untuk jajannya, belum untuk lain-lainnya. Seperti itu ya. Singkat cerita, saya pas lagi jualan, lagi nunggu pelanggan ya, sambil mainan HP kan biasa, sambil cari-cari info lowongan kerja, nyari-nyari kerjaan di daerah Cirebon, daerah Cikarang. Saya ketemu, saya terbesit pengen magang ke Jepang ya, karena tiap hari juga saya melihat vlog-vlog dari senpai-senpai yang udah magang di Jepang ya, itu bikin pingin itu. Saat itu mungkin sampai sekarang juga ya, untuk mencari pekerjaan di negara sendiri itu susah, benar-benar susah. Saya memutuskan untuk mencari info lowongan pemagangan Jepang. Saat itu saya umur berapa ya? 29 tahun. Sedikit pesimis untuk bisa magang ke Jepang, tapi saya mencari informasi lewat Facebook, YouTube, cerita-cerita dari senpai-senpai yang ada di Jepang ya. Singkat cerita ya, saya nyari informasi di Facebook itu ya banyak banget ya. Saya sempat bergabung di grup WhatsApp salah satu LPK di daerah Kuningan, masih daerah samping-samping Cirebon ya. Saya sudah gabung di situ, ikut tanya-tanya sama senseinya proses pemagangan Jepang, dari umur, dari persyaratannya, dari biayanya saya tanyakan semua di situ. Saya bergabung tiap hari, lihat chattingan-chattingan teman-teman yang sudah belajar bahasa Jepang. Rasanya pengen banget gitu saya bergabung ke sana. Tapi dengan kondisi saya yang seperti saat itu, jualan tidak karuan, kalau mau ikut ke Kuningan juga dari rumah jauh, akhirnya saya putuskan untuk mencari LPK yang ada di Cirebon. Saya coba-coba cari lagi di YouTube LPK Cirebon. Ternyata ada salah satu LPK yang memposting ya, menawarkan pemagangan Jepang. Saya kontak langsung, ada nomor WhatsApp-nya. Saya kontak, saya tanyakan lokasinya di mana sensei. Ternyata lokasinya nggak jauh dari dari tempat saya ya. Saya tanya lokasinya di mana, syaratnya apa, bla 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 bla. Akhirnya saya disuruh datang aja ke LPK mas, kalau pengen lebih jelasnya gitu. Oke ya. Suatu ketika pas jualan saya lagi sepi, bener-bener sepi, dan saya sedikit frustasi ya, pulang nggak bawa uang, yang ada malah modal nggak balik, untung apa lagi ya. Besoknya saya niatkan untuk ke LPK untuk tanya-tanya tentang pemagangan Jepang lewat LPK tersebut. Nah, pas saya datang ke sana dijelasin. Pas saya datang ke sana, saya dijelaskan prosesnya. Terus saya jelaskan umur saya 29 tahun Pak, bisa nggak? Sebenarnya dari LPK tersebut bisa saja, tapi job-jobnya tertentu dan mungkin nggak bisa banyak pilihan kalau umurnya masih muda ya, job-job otomotif atau yang lain gitu. Mungkin bisa ke job yang tertentu yang perusahaan inginkan. Oke ya, setelah saya tanya-tanya dan
serasa cukup, saya kembali ke aktivitas seperti biasanya, jualan di SD, dan saya tidak memikirkan untuk pemagangan Jepang lagi ya, karena biayanya lumayan, sedangkan saya nggak ada tabungan sama sekali waktu itu. Dan suatu hari saya lagi jualan, saya ingat banget tuh hari Sabtu jualan lagi sepi, anak-anak SD pulang cepat, dagangan masih banyak. Saya dapat WhatsApp dari LPK, gini, Mas, ini ada pendaftaran tahap pertama untuk pemagangan Jepang, minat enggak? Kalau minat, besok hari Minggu datang ke LPK, syaratnya bawa buku tulis sama pulpen ya, alat tulis, sama uang 100.000 untuk pendaftaran. Nah, di situ saya sedikit gimana ya, saya pikirkan lagi gitu, dagangan seperti ini kalau buat daftar Jepang 100.000 lumayan itu kan, 100.000 untuk makan atau diputerin ke jualan lagi. Kalau misalkan lolos sih oke, nggak apa-apa, cuman kalau nggak lolos itu sayang banget ya, 100.000. Oke, akhirnya pas sore hari dagangan masih ada, ya udah saya cerita ke istri, pengen magang Jepang, besok ada lowongan, kalau mau besok saya ke LPK, mau dijelaskan prosedurnya gimana, prosesnya, dan dengan biaya 100.000, istri saya gimana, mengizinkan apa enggak. Dengan berat hati ya, sebenarnya istri saya itu nggak mau ditinggal jauh-jauh, tapi karena kondisi di Indonesia seperti ini, pekerjaan nggak dapet, jualan kurang lancar, tabungan berkurang, anak tambah gede, biaya sekolah harus dipersiapkan, biaya lain-lain untuk kebutuhan makan, dan untuk tabungan kedepannya harus dipikirkan ya. Akhirnya saya setelah ngobrol banyak sama istri saya, di hari Minggu itu saya datang ke LPK. Di sana saya dijelaskan prosesnya, bahwa untuk tahap pertama ini belum interview user ya, jadi itu modelnya kayak pendaftar ke suatu SO. Kalau kita lolos, nama kita udah terdaftar di SO itu, dan kalau ada lowongan dari SO itu kita bisa ikut tes user di sana. Waktu itu tesnya meliputi ini, tes matematika dasar ya, gampang banget itu, sama tes bahasa Jepang. Di situ saya nol banget tentang Jepang, dimana huruf-huruf Jepang saya masih buta ya, masih belum tahu huruf hiragana dan katakana. Nah, tapi kata sensei, kamu yang penting apalin cara perkenalan diri dengan bahasa Jepang. Nah, di situ saya dituliskan di papan tulis ya, suruh nyatet, suruh ngapalin, bahwa untuk besok itu harus hafal. Itu syaratnya. Untuk masalah tes matematika dan bahasa Jepang dibantu sama sensei, udah nggak ada contekannya gitu. Gampang itu, yang penting saya bisa perkenalan bahasa Jepang dengan lancar. Waktu itu teman saya barengannya ada 4 orang apa 5 orang? 5 orang. Ada 5 orang. Semuanya anak-anak baru yang pengen magang Jepang, belum pernah belajar bahasa Jepang. Oh ya, ada 1 orang yang sudah belajar bahasa Jepang sih. Oke ya, singkat cerita lagi ya. Keesokan harinya pas berangkat, nggak usah ini. Oke, mulai cerita tentang proses tes Jepang tahap pertama ya. Tes Jepang tahap pertama dari penyalur yang saya ikuti ini meliputi tes matematika dasar pertama itu, yang kedua tes bahasa Jepang, yang paling enggak sampai bab 10 bisa lolos itu ya. Terus selanjutnya tes praktek saya itu waktu itu pasang baut dengan 2 tangan gini, cepet-cepetan. Terus tes ketiga tes buta warna, selanjutnya tes fisik lari sekitar berapa kilo itu ya, 8 kilo ya, berapa? 1 kilo
we aku aduh ini kok. Waduh. Oh iya tak? Oh iya. Dan juga tes fisiknya lari ya. Tes terakhir itu interview dengan pihak penyalurnya dengan bahasa Jepang ya tentunya. Untuk di tes tahap pertama ini alhamdulillah saya lolos lancar banget ya. Alhamdulillah saya pulang dengan membawa kabar bagus untuk istri saya. Saya kabarkan istri saya bahwa saya lolos magang Jepang dan selanjutnya tinggal nunggu untuk tes interview user. Sambil menunggu jadwal interview user, saya belajar bahasa Jepang di rumah karena waktu itu masih bingung ya antara mau belajar di LPK apa jualan lagi. Pas waktu itu saya ini direkomendasiin ke sensei bahwa ini ada jadwal dari penyalur ini ya yang kamu ikutin kemarin, itu ada jadwal tes untuk job di Genba, di otomotif, di pengolahan makanan. Untuk saya sendiri saya diarahkan untuk ikut job yang pertama kali dijadwalkan, yaitu job Genba ya. Kenapa? Karena persyaratan yang diminta itu umur saya masih bisa masuk ke situ, terus sudah menikah juga diutamakan. Terus misalkan kalau saya nggak lolos di job ini, nanti saya bisa ikut ke job yang lainnya seperti itu. Kalau saya ikut ke job lainnya, nanti kalau nggak lolos saya kan nggak bisa ikut ke job yang Genba ini, soalnya udah terlewat seperti itu ya. Di situ saya pikirkan lagi, benar juga sih kata sensei, cuman di job ini cuman setahun kontraknya, bukan 3 tahun. Coba dipikirin lagi katanya. Di situ saya ambil aja, daripada kalau saya ingat jualan saya yang seperti itu, jadi saya semangat ya. Nah, untuk prosesnya sendiri job interview user itu di daerah Lembang ya. Oh ya, untuk proses interview user ini kandidat yang sudah mendaftarkan itu sekitar 130 orang, dan yang bakal direkrut nanti itu 50 orang. Di situ saya optimis ya, karena peluangnya besar, yang diambil itu 50 orang. Dan ternyata pas hari H itu yang datang cuman sekitar 80 orang. Nah, di situ peluang untuk masuk ke Jepang itu semakin besar ya. Untuk proses interview user ini nggak langsung interview aja ya, tapi melalui tes matematika lagi. Yang pertama tes matematika, yang kedua tes fisik. Tes fisiknya itu tergantung perusahaan kita ya, dia mintanya seperti apa. Kalau saya dulu itu ngangkat pasir basah itu dengan karung beras yang 5 apa 10 kilo itu, saya lupa apa 25 itu, lupa itu. Nah, itu naik turun tangga, dilihat sama penyalur yang di Jepang itu, Kumiai ya namanya, dinilai ya sama mereka, orang ini layak nggak untuk dibawakan. Juga tes keseimbangan. Tes keseimbangannya itu berdiri dengan satu kaki, tangannya seperti ini, berdiri satu kaki, terus matanya merem, bayangin. Di situ saya teman-teman yang lain pada latihan ya, pas sambil menunggu giliran, tapi saya deg-degan dan nggak latihan seperti itu. Dan pas giliran saya gemeter itu kakinya itu, malah kalau dibilang malah saya gagal di itu ya. Di situ pas mau detik-detik pengumuman orang yang bakal direkrut itu, saya deg-degan, wah ini saya bakalan gagal ini, soalnya pas tes keseimbangan saya gagal. Tapi alhamdulillah ya, setelah dinyatakan lolos interview user, proses selanjutnya itu adalah medical check up. Nah, medical check up ini kita merogoh biaya sendiri ya. Waktu itu saya untuk medical check up itu 1.200.000 medical check up pertama ya. Kita ada 2 kali medical check up. Untuk yang medical check up pertama ini 1.200.000. Nah, pas interview user itu pengumumannya kan sampai malam. Nah, besok paginya itu kita harus medical check up langsung dari Lembang, rumah sakit yang dirujuk itu di daerah Karawang. Nah, dari Lembang itu
semua peserta langsung ke Karawang ya. Ada yang mungkin ada yang nginep dulu terus besoknya ke Karawang langsung cek apa medical check up ya. Kalau proses medical check up kita bagus, kita dinyatakan lolos. Proses selanjutnya itu pembuatan paspor. Sambil menunggu paspor jadi dan tanggal masuk karantina, kita belajar bahasa Jepang lagi ya di LPK masing-masing, supaya nanti pas di karantina itu kita nggak ketinggalan pelajaran. Di karantina itu sekitar 3-4 bulan ya. Kalau saya dulu itu sekitar 3 bulanan. 3 bulanan di karantina kita belajar bahasa Jepang dengan buku Minano Nihongo 1 dan 2 sampai bab 50 ya. Sambil menunggu COE turun, Certificate of Eligibility dari perizinan Jepang sana, kita belajar selama 3 bulan di karantina. Setelah 3 bulan, proses selanjutnya itu medical check up kedua. Medical check up kedua ini kalau kita di kondisi kita buruk, kita bisa gagal di situ ya, nggak bisa lanjut ke pemagangan lagi, kita dipulangkan ke rumah. Tapi kalau kita lolos, kita tinggal nunggu COE turun, terus kita berangkat ke Jepang. Oke, mungkin video ini sampai sini ya. Dari cerita saya tadi, saya harap teman-teman bisa terbayang gambaran proses pemagangan Jepang itu seperti apa ya. Cerita ini real dari saya, mungkin kalau pengalaman orang lain mungkin bisa beda lagi. Mungkin kalau teman-teman ada saran atau kritik bisa komentar di kolom bawah ya. Jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau magang ke Jepang. Ganbatte kudasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.